Janganlah khawatir akan hidupmu. Salah satu pembacaan skedul firman Tuhan Perjanjian Baru dalam minggu ini adalah dari Matius 6 ayat 25 sampai 34. Marilah kita membacanya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Di tahun 2022 ini dan untuk seterusnya, marilah kita membuat komitmen untuk jangan khawatir akan hidup kita, apa yang hendak kita makan, akan tubuh kita, dan apa yang kita pakai. Tuhanlah yang menciptakan tubuh kita dan menaruh nafas kehidupan untuk kita. Maka Tuhan juga mau dan sanggup menyediakan makanan bagi kita selama kita hidup. Kita ingat bahwa Tuhan yang memelihara burung-burung, maka pastilah Tuhan juga memelihara kita, umat tebusannya, yang jauh melebihi burung-burung tersebut. Jadi jika burung pun dipelihara Tuhan, apalagi kita anak-anaknya. Ayat di atas juga berkata, Tuhan mendandani rumput yang akan dibuang ke dalam api. Maka tentunya terlebih lagi Tuhan memelihara kita, anak-anaknya. Sesungguhnya jika kita merenungkan sungguh-sungguh hal ini, kita tidak akan dikuasai lagi oleh kekhawatiran. Kiranya sejak saat ini kita tidak mau lagi khawatir tiap-tiap hari. Sebaliknya, kita menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Kita sudah mengerti bahwa kekhawatiran tidak ada gunanya. Umur kita tidak akan bertambah panjang dengan khawatir. Mulai sekarang, marilah kita selalu menyadari bahwa kita adalah anak Tuhan yang mengenal Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Kita bukanlah orang-orang yang tidak percaya atau belum percaya. Ada orang-orang yang belum mengenal Tuhan sebagai Bapa mereka. Tetapi biarlah kita sudah mengenal Tuhan sebagai Bapa kita yang baik. Kita selalu dapat berdoa kepada Bapa di sorga setiap waktu di dalam nama Yesus, dengan jaminan doa kita didengar dan dijawab olehnya. Tuhan akan membuka jalan bagi kita di mana tidak ada jalan.
Namun bagian kita adalah mencari dahulu kerajaan Allah, bukan mengkhawatirkan pakaian, makanan, dan lain-lain. Jadi biarlah di saat sekarang ini kita lebih banyak mengambil waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, mencari wajah Tuhan, menyerahkan seluruh hidup kita untuk Tuhan, dan untuk membangun kerajaannya dengan hikmat yang Ia berikan kepada kita. Roh Kudus akan mengajari semua anak-anaknya sesuai dengan situasi berbeda yang dihadapi tiap-tiap orang pada tempat yang berbeda. Ingatlah lagu rohani yang berbunyi, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan padamu. Jadi bagaimanapun keadaan dunia di tahun 2022 ini dan untuk seterusnya, kita tidak mau lagi mengikuti arus kekhawatiran. Tetapi sebaliknya, di dalam setiap situasi, kita memohon hikmat Tuhan, dan Tuhan pasti mau memberikannya. Kita tidak mau lagi khawatir untuk diri kita, tetapi kita mencari dahulu kerajaan sorga dan kebenarannya tiap-tiap hari. Karena memang firman Tuhan mengajarkan kita untuk hidup dari sehari ke sehari. Tiap hari mempunyai kesusahannya sendiri. Kita hidup dari iman kepada iman tiap-tiap hari. Marilah kita membaca 1 Petrus 5 ayat 7-11. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ayat-ayat ini juga mengajari kita untuk menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Tak dapat disangkal bahwa keadaan sekarang ini tentulah dapat membuat banyak orang menjadi khawatir. Ada begitu banyak bencana yang terjadi, dan masih ada pandemi yang belum sepenuhnya berakhir. Namun kita dapat memilih untuk tetap percaya dan melakukan firman Tuhan ini, sehingga hidup kita tetap damai dan sejahtera bagaimanapun keadaan dunia di sekeliling kita. Kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan Yesus, sebab kita percaya penuh kepadanya. Kita percaya Tuhan pasti memelihara kita, dan memang Ia selalu memelihara kita. Tuhanlah yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan pula lah yang mengatur dan memelihara semuanya. Mazmur 8 ayat 4 berkata, jika aku melihat langitmu,
buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. Dan Mazmur 147 ayat 4-5 berkata, Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan, kebijaksanaannya tak terhingga. Tuhanlah yang menempatkan bulan dan bintang di langit, bahkan yang menentukan jumlah bintang-bintang tersebut dan menamai semuanya. Dan dialah Tuhan yang mengasihi kita. Tentunya jika Tuhan berkuasa mengatur dan memelihara seluruh bumi ini, menerbitkan matahari setiap hari pada waktunya, Ia juga berkuasa memelihara kita anak-anaknya, walau apapun yang terjadi di dunia sekarang ini. Jangan pernah ragukan kesetiaan Tuhan. Bagaimanapun situasinya, Tuhan senantiasa memelihara kita. Mazmur 55 ayat 23 berkata, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Isi ayat ini mirip dengan ayat 1 Petrus 5 ayat 7. Tuhan akan memelihara kita, namun kita harus terlebih dahulu percaya penuh kepadanya. Kita terlebih dahulu menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Dan setelah kita menyerahkannya, janganlah kita ambil kembali. Itu sebabnya dalam ayat selanjutnya, yakni dalam 1 Petrus 5 ayat 8-9 dituliskan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Setan mau mengalahkan kita dengan menaruh segala hal yang tidak seturut firman Tuhan ke dalam pikiran kita, termasuk kekhawatiran dan kebimbangan. Janganlah kita menyerah kepada tipu daya setan. Sebaliknya, kita melawan setan dengan iman yang teguh. Kerap kali ketika kita menghadapi situasi berat, kita berpikir hanya kitalah orang satu-satunya di dunia ini yang sangat menderita, satu-satunya orang yang menanggung ketidakadilan, satu-satunya orang yang terlupakan. Namun sebenarnya tidaklah demikian. Ada banyak orang lainnya di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Mari angkat hati kita kepada Tuhan dan kepada firman-Nya, sebab semua kita dipelihara oleh Tuhan dan kuasa-Nya dahsyat untuk menolong kita semua. Ayat selanjutnya, yakni 1 Petrus 5 ayat 10-11 berkata, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Jadi kita dapat menghidupi hari-hari kita di dunia saat ini dengan tetap penuh damai sejahtera. Sebab Tuhan yang di dalam kita, Ialah yang akan melengkapi kita. Tuhan jugalah yang akan meneguhkan kita, dan yang akan menguatkan kita dan mengokohkan kita. Janganlah lagi kita khawatir walau kita sedang ada dalam suatu penderitaan. Tetaplah percaya kepada Tuhan, tetaplah mengandalkan Tuhan, karena Ia tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Adalah kita yang memutuskan untuk menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, yang berarti kita tidak khawatir lagi.
Dan itu tidak terjadi dengan otomatis. Jadi saat ini buatlah keputusan untuk tidak mau dikuasai kekhawatiran. Janganlah tunggu sampai semua beres dalam hidup kita. Selama kita hidup akan tetap ada masalah, akan selalu ada tagihan untuk dibayar, akan selalu ada orang yang berbuat jahat, akan selalu ada orang yang memfitnah atau mengkhianati, akan selalu ada hal-hal yang tidak baik. Namun kita dapat tetap memilih untuk tidak khawatir dan menikmati setiap hari bersama dengan Tuhan. Sebab kita tahu Tuhan Yesus di dalam kita jauh lebih besar daripada semuanya itu. Bersama dengan Tuhan kita bisa menghadapi semuanya. Janganlah lagi kita mau dikuasai kekhawatiran. Kekhawatiran tersebut akan mencuri sukacita kita, mencuri damai kita, mencuri semangat kita, mencuri kreativitas kita. Itu adalah pekerjaan setan. Sebab setan adalah pencuri. Ketika setan menaruh kekhawatiran dalam pikiran kita, maka janganlah kita ucapkan terus-menerus. Sebab itu justru akan memberi kuasa pada kekhawatiran tersebut. Justru kita perlu mengucapkan iman kita. Dan seterusnya, mari kita puji Tuhan. Ingatlah 4P. Percaya, patuh, penuh Roh Kudus, dan puji Tuhan. Ada hal-hal yang tidak dapat kita ubah, namun kita percaya dalam semua hal itu pun Tuhan yang memegang kendali dan Ia tetap memelihara kita. Itu sebabnya kita tidak perlu khawatir. Marilah kita membaca Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 1 sampai 7. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Dari kisah ini kita melihat bahwa Petrus dapat tidur, walau tentunya ia mengetahui bahwa nyawanya terancam dan bisa saja esok harinya dia akan dihukum mati. Betapa luar biasanya damai Tuhan memenuhi hatinya. Ia bahkan tidak khawatir di saat yang paling berbahaya seperti itu. Marilah kita juga seperti Petrus. Apapun situasi berbahaya yang kita hadapi, biarlah hati kita tetap damai. Bahkan kita tetap dapat tidur dengan baik, karena kita tahu Tuhan menjaga kita bahkan di saat kita tidur. Mazmur 121 ayat 1 sampai 8 berkata, "Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan
Ia menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Inilah janji Tuhan bagi kita. Marilah kita percayai sepenuhnya. Dia tidak pernah terlelap atau tertidur. Janganlah kita khawatir akan hidup kita. Ingatlah selalu lagu rohani yang berkata, jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di sorga memelihara.